Apakah kalian tidak curiga kenapa Bonnie kecil sudah memiliki kemampuan bertarung yang cukup mumpuni? Apakah kalian tidak curiga kenapa saat digambar oleh Oda sebagai lelaki, Bonnie seperti ini? Apakah kalian tidak curiga walaupun sudah ditangkap oleh Akainu, Bonnie bisa lolos daripada itu? Dan apakah kalian tidak penasaran siapa sosok misterius yang menculik Jinny pada saat itu? Apakah kalian tidak merasa aneh juga? Samrock diperkenalkan selain sebagai seorang kapten daripada Holy Knight, dia juga sebagai Tenryubitot. Ya, singkatnya, kukatakan kalau Vigarland Samrock adalah Tenryubitot yang membuat Jinny melahirkan Bonnie. Dan ya, itulah yang menjadi topik pembahasan kita pada video kita kali ini, di mana beberapa rumusan masalah tadi itu ya sudah kukatakan, dan kita akan mulai dari awal sebelum terciptanya Bonnie. Yang mana ya pada chapter 1197 saat Jinny bergabung dengan pasukan revolusioner. Di sana, di tempat itu, di tempatnya Jinny berada, ada seorang dengan sosok hitam muncul di tempat itu. Dan setelah kejadian tersebut, dikonfirmasi kalau Jinny telah diculik atau ditangkap. Dan ya, kita bertanya-tanya siapakah sosok hitam tersebut. Dan di sini ya, ada beberapa alasan yang sangat kuat kalau yang menculik Jinny atau sosok hitam itu adalah Samrock. Dan ada satu alasan yang sangat rasional dan satu alasan cocologi lainnya. Yang mana ya, alasan rasionalnya adalah anak buah atau bawahan daripada dragon mengatakan kalau musuh tersebut muncul dari tempat tak terduga. Dan kita seharusnya sangat tahu itu kemampuan siapa atau mirip dengan siapa. Yap, Samrock. Bisa dipastikan muncul di mana saja dengan simbol pentagramnya itu. Bahkan di Elbaf tak seorang pun sebelumnya menyadari kalau dia akan muncul di kastil Elbaf. Artinya orang yang muncul tak terduga itu dan menculik Jinny, ya siapa lagi kalau bukan Samrock, iya kan? Kemudian kita masuk ke alasan cocologinya. Di sini kita bisa melihat kotak yang tengah diduduki oleh Jinny di sana bertuliskan Amo 02. Dan benar, walaupun ini Garling sekarang adalah Gorose, tapi Garling tetap orang yang menjabat sebagai Supreme Commander di Holy Knight. Karena kita mengetahui ternyata pada chapter ini 1137 kita mengetahui kalau Samrock hanyalah seorang commander. Artinya pada timeline 14 tahun yang lalu atau saat dimana Jinny diculik itu, Samrock tetaplah orang nomor 2 terkuat di Holy Knight. Sehingga kotak ini memberikan clue siapa yang menculik Jinny tersebut. Dan ya, sekali lagi itulah Samrock. Tapi kan ya, memang benar. Jikapun Samrock yang menculiknya, bukan berarti Samrock akan menjadi suaminya Jinny. Namun aku akan bilang kalau ini adalah eksperimen. Dan ya, kita akan berbicara soal Sartun kali ini, karena mungkin juga bisa menjadi suatu jawaban kenapa Garling yang kemudian mengisi posisi Sartun di Gorose sebagai ilmu pengetahuan. Pasti ada alasannya, bukan? Dan apakah mereka sebelumnya telah melakukan suatu eksperimen bersama kepada Jinny? Dan jika prasangkaku ini sangat menarik, akan kukatakan, bagaimana jika Jinny menjadi suatu objek penelitian pembuatan benih keluarga Vigarland selanjutnya? Karena menurut Sartun, Jinny adalah istri ke-8. Nah, artinya memang ada eksperimen yang telah dilakukan di sini antara mereka berdua kepada Jinny tersebut. Dan prasangkaku tadi itu, Sartun dan Garling lah yang mencoba membuat keturunan berkualitas untuk Vigarland Samrock dari banyaknya istri tersebut. Dan bukankah itu bisa menjadi suatu alasan kenapa Jinny lah yang diculik pada saat itu? Hanya Jinny lah yang diculik daripada kelompok pasukan revolusioner di tempat itu. Jadi setidak-tidaknya benih yang masuk ke dalam tubuh Jinny itu adalah dari Vigarland Samrock. Dan secara dasarnya, Samrock adalah ayah biologinya Bonnie. Dan itu mungkin akan menjawab kenapa Bonnie memiliki kemampuan bertarung yang sangat mumpuni atau jenius padahal umurnya masih 12 tahun. Memang benar kalau kemampuannya Bonnie ini kita bisa melihatnya daripada Ace ataupun Sabo, tapi dalam penggunaan buah iblis, Bonnie sangat jenius. Ini seperti keluarga daripada Vigarland, seperti Shanks, seperti Garling, dan mungkin seperti Samrock sangat jenius dalam bertarung. Dan jika skenario ini benar, maka bisa dipastikan ayah daripada Bonnie
Bone secara biologi itu adalah Samrock. Dengan urutan timeline-nya seperti ini. 14 tahun yang lalu, Samrock menculik Ginny. Dan 2 tahun kemudian, Bonnie lahir. Dan selama 2 tahun itulah eksperimen dilakukan kepada Ginny yang dilakukan oleh Sarton dan juga Garling. Dan dengan begitu pula, kita tidak akan bingung kemudiannya terkait gambar Oda yang satu ini, di mana Odaya pernah menggambarkan Bone sebagai laki-laki. Dan pada saat itu semua orang bertanya-tanya kenapa dia mirip dengan Shanks. Tapi sekarang kita mungkin akan mengatakan, oh wajar seperti itu karena dia memang anaknya Samrock. Dan hal yang berpikir seperti itu mungkin adalah Akainu. Sampai detik ini, kita masih belum dikasih tahu bagaimana Bone bisa lolos daripada Akainu. Padahal sebelumnya dan seharusnya dia sudah ditangkap oleh kelompoknya Akainu yang saat itu mengejar Kurohige. Tapi mereka menemukan Bone yang ditinggalkan oleh Kurohige di tempat itu. Dan ya, kenapa Bone bisa bebas, kenapa Bone bisa berkeliaran begitu saja, itu patut dipertanyakan. Dan hal yang sama juga terjadi sebenarnya oleh Sengoku kenapa dia menuruti Shanks. Dan jawaban yang paling sederhana, ya ada darah Figureland di tubuh mereka itu. Dimana mungkin ada semacam rules di pemerintah dunia bahwa mereka, keluarga Figureland sangat dihormati ataupun semacamnya. Hal ini dibuktikan bahwa Garling bisa mengeksekusi Tenryubito tanpa suatu masalah. Dan jika semua itu benar, bukankah sangat menarik juga keluarga Figureland diungkapkan pada Elbaf kali ini? Karena 3 orang yang berkemungkinan berkaitan dengan Figureland itu berkaitan dengan Elbaf atau ada di Elbaf saat ini. Shanks, Samrock, dan Bonnie. Dan bagaimana menurut kalian? Apakah ini menjadi suatu hal yang menarik? Apakah ini akan menjadi suatu hal yang menarik? Apakah akan terungkap juga apakah itu keluarga Figureland Garling? Karena menurutku, ya sejauh ini kita lihat setidaknya mereka yang mungkin berhubungan dengan keluarga Figureland memiliki atau erat dengan simbol Infinity. Simbol yang cukup mirip dengan simbol Nika ataupun buah iblis. Dan dahulu kita bertanya-tanya kenapa di kapalnya Shanks memiliki simbol itu, karena mungkin dibuat oleh Elbaf. Tapi setelah melihat Garling, di kemunculan pertamanya kita juga melihat simbol tersebut di kursinya. Lalu saat ini juga kita bisa melihat hal yang sama ada di bajunya Samrock. Dan simbol itu juga terkait mirip dengan Nika atau Elbaf atau buah iblis. Dan Bone sangat terobsesi dengan Nika. Dan ingat, simbol ini mirip dengan angka 8. Dan ingat kata-kata dari Sarton bahwa Ginny adalah istri angka 8 atau ke-8. Apakah itu foreshadow dari Oda bahwa dia jadi istrinya Figureland Samrock? Dan ya, ini dia pertanyaan barunya yang mungkin akan kita bahas di next video. Apakah ada kaitannya khusus keluarga Figureland, kemudian Nika, kemudian Elbaf dengan simbol ini? Ya, patut kita pertanyakan. Karena menariknya, Nami juga memiliki simbol tersebut. Apakah keluarga Nami sebenarnya ada di sini juga? Dan ya, jika kalian suka dengan teori ataupun pendapat seperti ini, ya silahkan subscribe dan sampai lagi di video berikutnya.